mengirimkan file terkait data data customer contohnya seperti itu, yang bisa mengakses itu levelnya mungkin manajer kayak gitu ya. Jadi ketika ada, operator hendak, mengakses ini dia, operator di banking kayak gitu, bisa jadi customer service-nya hendak mengakses untuk melihat, dia harus, melaporkan dulu ke manajernya supaya bisa dibukakan izinnya. Nah, jadi di sini di file access control ini dia, lebih bersifat, membatasi akses, ke beberapa informasi, baik bentuknya file ataupun informasi yang lain, folder dan seterusnya, itu untuk pengguna-pengguna yang nantinya disesuaikan dengan tingkat level, job desk-nya kayak gitu ya. Nah, yang berikutnya terkait dengan, pertahanan dari, data ini juga masuk ke dalam proses, enkripsi data. Nah, kita kenal ada beberapa tools yang dipakai untuk melakukan proses enkripsi. Kemarin kita udah, di chapter 4 ya kalau nggak salah, chapter 4 itu membahas terkait dengan, beberapa proses enkripsi, kemudian ada proses steganografi juga dan yang lainnya. Nah, ini bisa kita terapkan juga di, file yang kita miliki nantinya. Jadi, file-file itu bisa kita enkripsi, kita yang megang key-nya di situ, nanti ketika dibuka, hanya bisa dengan key yang kita masukkan di sini. Nah, bentuk-bentuk pertahanan ini salah satunya di file enkripsi ini, nanti ada bisa menggunakan beberapa algoritma gitu ya. Jadi dia menghalangi ya, istilahnya tidak memudahkan kalau seumpamanya toh, filenya itu nanti, diambil penyerang kayak gitu, dia, tidak bisa langsung serta-merta membuka dan membaca isinya, tapi, sulit, diberi tingkat kesulitan ketika membukanya kayak gitu ya, karena udah dienkripsi. Nah, enkripsi ini bukan hanya file, bisa jadi folder folder. Nah, eee, kalau bentuknya, drive itu saya biasanya ada pakai yang namanya ada aplikasi juga ya, aplikasinya itu semacam mengenkripsi ada file yang ada tools yang bisa kita pakai gitu, kemudian kita mengenkripsi sebuah file, eee, nanti file itu bisa kita mounting, mounting itu nanti muncul sebuah drive baru. Saya saya agak lupa namanya itu, eee, factory. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cari ya, ada kok toolsnya kalau itu. Kemudian di sini terkait dengan, backup data. Backup data ini penting karena kita tidak tahu kapan serangan itu bisa merusak, gitu ya. Nah, ketika serangan itu sifatnya nanti merusak dan kita melakukan pemulihan data atau recovery data, ternyata, datanya, itu tidak bisa balik, minimal kita punya backup data dengan, timeline yang tidak terlalu, eee, lama gitu ya. Jadi kalau periodiknya kita bikin file backup sistem itu per 1 hari kayak gitu, kalau ternyata di besoknya kita terserang dan komputernya nggak bisa dipakai, minimal kita bisa ada backup data yang untuk, hari ini. Nah, proses backup atau pencadangan ini, bisa dibuat macam-macam tekniknya, bisa periodiknya juga ditentukan, sampai sedekat apa waktunya, apakah, per hari ataukah per 12 jam, kayak gitu. Nah, ini salah satu upaya dalam melindungi kita dari, kehilangan data gitu ya. Kehilangan data itu, bisa jadi nanti kalau perangkat komputernya itu, terjadi crash dari sisi kerusakan salah satu perangkat mungkin hard disk kayak gitu ya, atau mungkin, yang sisi lain yang berbahaya ini kalau hard disk yang rusak,
bad sector dan seterusnya. Ini kan berarti datanya agak susah nih diambil kalau udah kayak gitu. Jadi kita punya cadangan dari sistem backup yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi ada 3 file itu untuk data, ada akses kontrol, kemudian enkripsi dan data backup. Oke, kemudian di sini terkait dengan konten kontrol ya. Kaitannya di sini dengan bagaimana kita mengontrol konten yang bisa diakses oleh user kita. Apa istilahnya mungkin kalau kita menginstal antivirus atau firewall, kemudian kita mengakses salah satu website kayak gitu, biasanya nanti ada notifikasi. Kalau contohnya di komputer saya menginstal ada antivirus yang namanya Asset Smart Security gitu ya. Nah, ketika ada beberapa eh, akses ke satu alamat website kayak gitu, dan ternyata alamat itu masuk dalam domain yang terdeteksi oleh Asset Security di komputer saya bahwa eh, alamat itu lebih banyak disusupi malware kayak gitu ya. Nah, itu dia langsung ngeblok kayak gitu. Nah, di sini kita bisa melakukan yang namanya content screening dan blocking gitu ya. Jadi di-sharing kira-kira alamat website mana yang ketika diakses oleh user kita di dalam internal instansi itu kalau mengakses ke alamat itu nanti rawan disusupi oleh beberapa malware, maka domain itu kita blok seluruhnya kayak gitu ya. Jadi di screening kira-kira mana yang rawan kemudian diblok kayak gitu. Jadi konten-konten yang nantinya bisa diakses oleh user kita itu kita atur supaya tidak membahayakan sistem yang ada secara internal. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan cloning dan deep freeze. Dulu mungkin sering dipakai ya Bapak Ibu deep freeze. Deep freeze itu biasa dipakai dulu di komputer klien biasanya. Dulu kalau zaman-zamannya di warnet itu sering juga pakai deep freeze. Deep freeze itu dia akan istilahnya membuat sebuah titik backup atau recovery gitu ya. Jadi ketika contohnya kita habis install komputer klien masih kosongan nih, masih kosongan, kemudian kita daftarkan ke deep freeze di situ bahwa komputer ketika nanti di restart dia akan kembali bentuknya sama seperti ini, kayak gitu. Jadi di warnet dulu itu sering dipakai ketika komputer klien nyala, biasanya kan klien download macam-macam tuh diletakkan sembarang, ada yang install aplikasi-aplikasi buat mungkin karena dia ada yang install dokumen, dokumennya tidak terbaca di sisi komputer klien, dia harus install aplikasi yang lain, contoh PDF reader atau apapun itu yang nantinya supaya bisa membaca dokumen, padahal hal itu awalnya tidak diizinkan oleh si pemilik warnet kayak gitu. Jadi semua yang dilakukan oleh klien ketika nanti komputer itu di-restart, maka dia akan balik ke titik awal di mana kita udah daftarkan ke device-nya tadi. Nah, itu salah satu bentuk dari eh, penguatan dari sisi si klien ya. Jadi ada salah satu aplikasi yang bisa dipakai di-freeze itu nantinya. Nah, di di cloning ini kita melakukan hampir mirip kayak melakukan proses backup ya. Jadi kalau cloning ini sifatnya mengcopy
tapi dengan, konfigurasi yang sama. Jadi kalau seumpamanya biasanya dipakai dulu itu ada komputer dengan spek yang sama, lebih dari satu, kita cukup, menginstal sistem operasi dan di-setting di hard disk-nya, yang diinstal itu. Nah, isi dari hard disk-nya itu kita tinggal cloning ke hard disk komputer yang lain, kayak gitu. Jadi hard disk yang lain yang udah di-cloning tinggal ditancapin lagi ke komputer lain, otomatis dia, karena speknya sama, konfigurasinya sama, maka, dia bisa langsung jalan. Nah, hal ini, juga dipakai untuk menjadi, sistem restore ya, sistem restore kalau seumpamanya terjadi gangguan, pada hard disk karena, mungkin terserang virus dan seterusnya, kita tinggal menghapus hard disk itu, format bersih, kemudian mengambil, cloning-an dari data yang di hard disk lain, seperti itu. Tinggal di apa istilahnya, mungkin ada sifatnya, restore atau copy paste kayak gitu, biasa itu bisa langsung, dipakai hard disk-nya untuk, dipakai oleh klien. Langsung sistem operasinya terinstall, ataupun, aplikasi-aplikasi yang ada juga langsung bisa dibuka. Jadi tanpa perlu nanti kita konfigurasi dari awal lagi, kayak gitu. Dua hal ini yang bisa dipakai di sisi, eee, kita melakukan penguatan di konten dan, disknya atau berupa image gitu ya, file image. Ini terkait dengan physical protection ya. Jadi, kaitannya dengan komputer, tapi kita, ngamaninnya di sisi, perangkat fisik, kayak gitu ya. Nah, di perangkat fisik ini, ada beberapa yang bisa digunakan, ada, terkait cabling-nya, ada terkait dengan fungsi, login dan logout-nya, kemudian ada terkait dengan proses locking-nya di sini nantinya ya. Nah, di kabel sendiri, eee, ada beberapa, kalau di sini dibilangnya equipment ya, ada beberapa perangkat yang biasa dipakai, ada yang namanya cable lock. Cable lock itu kalau Bapak Ibu biasa lihat, kalau Bapak Ibu lihat ke pameran-pameran, eee, HP kayak gitu ya, atau pameran komputer, itu biasanya, kan ditaruh di atas meja gitu aja kan. Nah, tapi setiap perangkat itu udah, istilahnya terkunci, ada cabling yang tertanam di situ supaya dia tidak bisa diambil terus dibawa lari kayak gitu. Itu maksudnya dengan, security-nya menggunakan, cabling lock kayak gitu. Untuk bisa membuka cabling lock itu biasanya ada, kunci khusus dari magnet kayak gitu yang, biasa dipakai kayak gitu. Nah, yang berikutnya, terkait dengan logout timers di sini. Nah, ini terkait dengan konfigurasi pada, komputernya secara fisik, biasanya ada kita atur di sini, di screen saver ya biasanya. Di screen saver itu kita atur, ada idle timeout-nya, eee, apalagi tuh, ada sistem lock-nya kayak gitu ya. Kemudian ada beberapa pengaturan lain di mana kalau screen saver-nya nyala, itu berarti komputernya idle, kemudian kalau komputernya idle, ketika mau digunakan lagi oleh user, dia harus, memasukkan password lagi. Jadi ini pengaturan pada konfigurasi di mana, settingan dari, penggunaan komputer itu akan diatur, terkait dengan, waktu yang nanti, eee, ketika komputernya itu ditinggal oleh penggunanya. Jadi jangan sampai
ketika komputernya itu ditinggal, ada orang yang, karena tidak terkunci nih, ada orang yang, mencoba masuk untuk melihat-lihat isi file, padahal bukan pemilik dari komputer tersebut. Itu masuk ke idle timeout, screen lock, sama, logout-nya ya. Eee, untuk login times ini kaitannya dengan pengaturan di mana, sebuah sistem hanya bisa dapat diakses pada pengaturan jam-jam tertentu. Jadi kalau, koneksi ke server contohnya, bisa terkoneksi ke server itu diizinkan dari, jam kerja, jam 7 sampai jam, 4 sore atau jam 5 sore kayak gitu kan. Jadi ketika akses ke server itu diautentifikasi, user-nya udah benar, tapi akan dicek oleh sistem bahwa ini bukan pada waktu jam kerja, maka ditolak. Nah, itu bagian dari, login times yang nanti bisa diatur. Nah, terkait dengan physical juga, ini kaitannya dengan, keberadaan perangkat ya. Keberadaan perangkat itu bisa, eee, mungkin kita tanam, GPS di situ nantinya. GPS ini nanti digunakan untuk, eee, mengetahui posisi keberadaan dari perangkatnya, kayak gitu ya. Perangkatnya karena di sini bentuknya fisik, bisa jadi dipasang pada mungkin smartphone yang dipakai, eee, untuk, pegawai kayak gitu, smartphone-nya pemiliknya itu, bisa dipakai, kalau seumpamanya ada hilang bisa di-tracking menggunakan GPS-nya kayak gitu. Kemudian ada juga yang namanya RFID ya, teknologi RFID itu udah lama berkembang, biasa kita pakai, eee, di tol biasanya ya, dulu biasanya dipakai absensi, sekarang udah diganti sidik jari, kemudian, berkembang dipakai di sistem tol kayak gitu. Nah, di RFID ini sifatnya ada frekuensi, radio yang nanti, dipakai sama dia untuk mentransmisikan, identifikasi dari, data perangkat RFID-nya ya. Nah, bentuknya, ada yang berupa kartu, ada yang berupa perangkat gitu. Ketika hendak, eee, mau dipakai itu kartunya harus kalau istilahnya tak tak itu istilahnya ditepuk atau ditempelin gitu ya, ditempelin dengan, pemancarnya supaya dikenali bahwa ada perangkat dengan ID unik ini, itu nanti akan diidentifikasi, kalau semuanya dikenali maka, dia bisa melakukan beberapa reaksi. Reaksinya bisa jadi buka palang pintu ataupun kalau nanti dipakai RFID-nya untuk absen berarti mendeteksi di database, untuk kode RFID ini kira-kira punya siapa dan kalau sudah di-tag kayak gitu, ditempelin, berarti diasumsikan dia masuk kayak gitu. Nah, kaitannya dengan, beberapa physical protection ini di sistem saya habis, bentar, saya coba login lagi. Ada activity yang nanti harus dilakukan oleh Bapak Ibu ya, di LMS-nya itu salah satunya terkait mengidentifikasi beberapa aktivitas, yang dilakukan. Nah, aktivitas itu, dia menggunakan perangkat fisikal seperti apa.
Untuk chapter 7 Bapak Ibu udah menyelesaikannya semuanya. Jadi nanti di chapter 8 itu hari Senin ya. Kalau bisa semua tugas-tugas sudah bisa rampung dikerjakan, aktivitas-aktivitasnya juga. Oke, ini aktivitasnya ada pada 4. Oke, ini ya. Terbaca nggak Bapak Ibu? Ini ada activity beberapa deskripsi di sini yang nanti Bapak Ibu harus cek. Instruksinya itu diminta untuk match each term to each description. Jadi ada beberapa defending di sini menggunakan sistem and device. Salah satunya ada fisik, kemudian ada bentuknya data, begitu ya. Ada bentuknya content control. Nah, di sini ada deskripsinya. Di deskripsi pertama itu disebutkan this device use satellite and computer to determine the location of device. Jadi device ini menggunakan satelit dan komputer untuk mendetermine lokasi dari device. Kalau lokasi berarti face tracking ya asumsinya. Yang deskripsi kedua digunakan use to restrict the content. Digunakan untuk merestrict konten di mana user bisa mengaksesnya menggunakan web browser. Karena di sini ada keywordnya konten berarti content control. Kemudian T-small transmitter, transmitter kecil ini digunakan menggunakan power yang sangat sedikit. Oke, power yang sangat sedikit. Ini RFID berarti ya, karena dia mentransmit di sini. Kemudian deskripsi berikutnya perangkat ini digunakan untuk merestore sistem kembali ke state awal. Oke, apa ini ada dua, ada backup maupun deep freeze. Kita pakai deep freeze ya. Di bawah di sini ada tulisannya make duplicate data untuk restore. Ini berarti backup. Kemudian berikutnya adalah simple physical device, fisik yang sederhana digunakan untuk secure laptop and mobile device. Jadi melindungi laptop dan perangkat seluler. Oke, ini kabel unlock. Berikutnya digunakan untuk transform data using complicated algorithm to make unreadable. Jadi mentransformasi data menggunakan beberapa algoritma yang kompleks untuk membuat tidak bisa dibaca datanya. Oke, ini file encryption ya. Kemudian di sini digunakan untuk logout user after period. Jadi digunakan untuk melogout user setelah beberapa periode ketika dia inaktif atau idle time. Oke, kita pakai logout timers di sini. Kita cek. Oke, ini yang nanti activity-activity ini yang nanti Bapak Ibu coba selesaikan di LMS-nya ya. Dengan salah satu activity lab yang nanti digunakan terkait dengan penggunaan salah satu tools untuk mengaudit security yang pada Ubuntu.
tahapannya itu nanti udah ada juga di situ, tinggal diikuti aja. Oke, lanjut, ini tadi terkait dengan physical protection dan workstation. Kita lanjut ke yang kedua, bagaimana kita menguatkan sisi security dari server di sini. Nah, penguatan dari server ini ada beberapa ya. Yang pertama, kalau seumpamanya servernya ini nanti diakses melalui remote access, berarti di sini dia akan menggunakan beberapa kombinasi dari perangkat hardware maupun software, di mana nantinya bisa dipakai untuk melakukan remote. Kalau sisi hardware berarti nanti servernya harus terkoneksi ke jaringan. Jaringannya terserah mau koneksi lewat cabling atau WiFi, tapi biasanya kalau sisi server lebih stabil menggunakan cabling biasanya. Nah, di proses cabling ini kalau seumpamanya hendak di remote-nya dari lokal, berarti si IP dari server ini harus bisa diakses secara lokal. Jadi kalau di ping itu replay di situ, tapi kalau seumpamanya mau diakses dari luar, jadi lewat internet, berarti si sisi servernya harus dipasang IP public di situ supaya bisa diakses, IP public atau VPN di situ nantinya. Nah, kemudian dari sisi software yang nanti akan digunakan, di sini bisa dipakai yang namanya Telnet, SSH atau SCP. Mungkin Bapak Ibu yang sering berada di jaringan udah sering pakai gitu ya. Jadi kalau di SSH itu lebih secure di sini karena ada protokol yang dimana dia nanti melakukan enkripsi terhadap komunikasi-komunikasi yang terjalin menggunakan SSH nanti di sini. Jadi kalau di SSH ini digunakan berarti di servernya pun harus di-open atau diaktifkan layanan SSH servernya di situ. Jadi di kliennya hanya tinggal menginstal SSH klien di situ nantinya. Nah, kemudian yang biasa dulu sering digunakan, jadi sebelum SSH itu ada yang namanya Telnet. Telnet itu biasa digunakan untuk melakukan remote juga, cuma di sini dia eh, karena merupakan protokol lama di sini, jadi eh, dia apa lebih jarang digunakan ya. Telnet biasanya dipakai komunikasinya untuk beberapa opsi ketika SSH tidak ada kayak gitu. Jadi bisa aksesnya menggunakan Telnet. Rata-rata menggunakan SSH di sini. Nah, kemudian di sini ada juga yang namanya SCP atau Secure Copy. Di sini ada beberapa perangkat di mana ketika kita melakukan proses pengkopian data, dia akan menggunakan protokol SCP. Nah, protokol SCP ini akan melakukan komunikasi melalui SSH kayak gitu ya. Jadi data yang ditransfer melalui SSH sehingga proses kopinya ini memastikan bahwa keaslian data yang dikopi sama kerahasiaan datanya ketika ditransfer itu di perjalanannya itu tidak berubah kayak gitu. Jadi sifatnya dia akan mengecek apakah eh, dikirimnya data itu sampai ke penerima dan tidak ada perubahan di situ kayak gitu ya. Ada 3 ini, jadi Telnet, SSH, dan Secure Copy. Nah, kemudian kaitannya dengan server di sini ada administrative measure. Jadi apa? Tindakan-tindakan administratif yang nanti digunakan untuk melindungi sisi server. Tindakan administratif ini masuk ke dalam bagaimana kita melakukan konfigurasi terhadap servernya itu ya. Salah satunya itu adalah melakukan pengamanan di sisi port dan layanan-layanan yang ada pada server. Karena seperti kita ketahui,
layanan-layanan yang biasanya default muncul ke server itu bisa menjadi celah di sisi penyerang ketika dia mengetahui ada layanan yang terbuka dan layanan itu menggunakan port berapa kayak gitu ya. Jadi ya, contoh yang default kayak apa, FTP kayak gitu ya, FTP menggunakan port 21, eee, SSH menggunakan port 22 kayak gitu, SCVT menggunakan port 23 atau, eee, MySQL menggunakan port 3306. Nah, apa protokol lainnya pun HTTPS menggunakan port 443 contoh seperti itu, SSL maksudnya. Nah, ini port-port default yang biasa digunakan ini kalau, eee, di servernya harus, apakah kita merubahnya supaya tidak bisa diakses karena port ini kan diketahui oleh publik, merupakan nomor-nomor port, default di situ. Oke, kemudian di sini ada, privilege account. Jadi ada akun-akun VIP yang di sini nanti biasa digunakan. Jadi mungkin, akun pimpinan ataupun akun manajer maupun akun beberapa orang yang dianggap sebagai akun, privilege gitu ya. Nah, kalau penyerang mengetahui target-target dari si, eee, pemilik akunnya ini, dia akan menjadi, istilahnya mungkin kerentanannya karena akan diserang menggunakan akun-akun ini. Karena di akun istilahnya yang memiliki privilege khusus ini, dia punya kredensial untuk, istilahnya mendapatkan akses, ke sistem gitu ya. Dan, kredensialnya itu diberikan akses yang, mungkin hingga tidak terbatas kayak gitu. Nah, di proses ini nanti, akun-akun yang istimewa ini harus, diamankan. Diamankan itu bisa jadi nggak banyak yang memiliki akun ini dan, jangan disebar secara luas kayak gitu, hanya akun khusus. Contoh, yang punya privilege khusus paling paling banyak itu kan biasanya kita gunakan super user, di bawah super user ada administrator, di bawah administrator ada level apa lagi kayak gitu. Nah, akun-akun yang sifatnya privilege-nya sampai di sisi administrator dan super user, itu hanya diketahui oleh, teknisi yang memegang server itu contohnya. Sedangkan untuk, lainnya itu diberikan akses-akses yang disesuaikan. Jadi levelnya kalau bisa minimal di bawah, administrator kayak gitu. Jangan sampai orang-orang yang tidak mengetahui ini, diberikan akses administrator semuanya. Ini, eee, agak rentan. Jadi kalau, aksesnya diberikan di bawah administrator, ini kita mengurangi resiko kerentanan, diserang menggunakan, akun-akun privilege ini. Nah, kemudian untuk group policy, di sini biasanya kita gunakan di Windows ya. Biasanya ada group policy yang diatur, ada konfigurasi Active Directory. Active Directory pada domain di Windows Server di situ. Jadi di Windows Server itu ataupun di aplikasi Windows, Bapak Ibu bisa masuk ke Active Directory. Di Active Directory itu nanti akan muncul konfigurasi-konfigurasi yang nanti bisa diatur seperti, kata sandi maupun, eee, penguncian atau menambah pengguna di dalam satu grup yang sama. Jadi ada pengguna-pengguna yang bisa mengakses tertentu yang bisa kita batasi di situ. Kalau di Active Directory kita mainnya di sisi server yang ada pada server Windows ya. Nah, kemudian yang berikutnya terkait, alert dan log ya. Jadi ada notifikasi peringatan dan, log yang dicatat di sini. Nah, ini pun harus diaktifkan supaya kita bisa men-tracking kalau seumpamanya ada kejadian, penyerangan ataupun identifikasi intrusion kayak gitu, log akan mencatat peristiwa, saat terjadi di sistem kayak gitu ya. Kemudian, dicatatnya pada file log, kemudian
informasi-informasi yang dibutuhkan seperti siapa yang mengakses, akun apa, yang dipakai, kemudian, diaksesnya tanggal berapa, jam, serta waktunya apa, dan, apa yang dilakukan akun itu di server aja itu harusnya tercatat pada, log di sini nantinya. Sehingga, dari log ini kita bisa, mengetahui, serangannya itu menggunakan, jalur mana, sehingga mungkin jalur itu bisa kita antisipasi untuk ditutup nantinya. Alert ini pun berguna, di sini nanti digunakan administrator untuk, istilahnya menanggulangi lebih cepat ya. Jadi kalau, terjadi awal deteksi kemudian, di-alert atau dikirimkan notifikasi si administrator lebih cepat mengambil tindakan supaya, dampaknya tidak menyebar lebih luas lagi. Dari sisi server ini kaitannya dengan, perlindungan secara fisikal. Yang pertama itu kalau si server harus dipastikan aman itu dari listriknya atau power di sini. Nah, power di sini, eee, penting karena di server itu biasanya selalu dipakai real time ya. Real time dari sisi layanannya, real time dari sisi, data atau transaksi yang nanti akan, dilakukan pencatatan pada, di servernya. Bayangkan kalau seumpamanya ada aktivitas yang nantinya harus dicatat di server, dan aktivitas itu ternyata kaitannya dengan transaksi keuangan. Nah, ketika transaksi terjadi, eee, udah, eee, udah cair istilahnya, mungkin uangnya udah terkirim, tapi pas mau dicatat ke sistem di server ternyata pas power-nya mati, lampu mati, otomatis tidak tercatat transaksi itu. Nah, ini kalau semuanya tidak tercatat, hari ini berbahaya karena, membuat rugi dari, instansinya, kayak gitu ya. Jadi di power, ini, diantisipasi kalau seumpamanya, eee, penting terkait dengan, apa istilahnya, tingkat hidup dari perangkatnya. Tingkat hidup itu maksudnya kalau sering mati lampu kemudian servernya ikut mati kan perangkatnya, bisa rusak kayak gitu ya kalau terjadi terus-terusan seperti itu. Sehingga antisipasinya berarti menggunakan, UPS, ditambahkan, UPS yang mungkin kapasitasnya besar ataupun ditambahkan di sini nanti ada konfigurasi, ketika, eee, UPS-nya nyala, teridentifikasi, maka, dari sisi servernya melakukan, shutdown secara prosedural kayak gitu ya. Karena kalau proses matinya tidak secara prosedur biasanya kan dampaknya pada hard disk-nya bisa muncul bad sector dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya terkaitan dengan, kalau di sisi server nanti otomatis karena kinerjanya tinggi, dia akan menyebabkan, panas ya. Nah, karena panas ini berarti harus ada sistem pendingin yang, eee, bisa digunakan menanggulangi, tingkat panasnya, server nantinya. Nah, tingkat panasnya itu bisa di, prosesornya maupun di sisi, mungkin memorinya kayak gitu. Nah, proses, di heating atau tingkat panasnya ini bisa kita menggunakan pendingin-pendingin yang dirasa cukup kalau kita lihat di sisi derajat panasnya itu masuk ke dalam kategori derajat yang normal. Biasanya kan kalau semakin kompleks, servernya bekerja karena banyak aktivitas maka, eee, tingkat panas dari prosesornya itu pun akan naik kayak gitu ya. Jadi ini harus diantisipasi dengan menyediakan, eee, kontrol pendinginnya. Kalau di sini, disingkat dengan HFAC.
Jadi sistem kontrolnya itu mengatur terkait dengan, temperatur, kemudian ada kelembapan atau aliran udara dan penyaringan udara di sini. Nah, ini harus, diperhatikan pula. Nah, kemudian kaitannya dengan, memonitor, perangkat kerasnya atau hardware, monitoring ini, eee, kalau seumpamanya ada, apa ya, biasanya kalau perusahaannya udah besar gitu, ada yang namanya, farm server gitu ya. Jadi ada server yang memang diletakkan dalam satu ruangan khusus, mungkin di data center kalau Bapak Ibu bisa lihat di data center itu, ruangannya itu khusus isinya hanya rak-rak yang di dalamnya server-server semuanya gitu ya. Nah, ini harus secara periodik atau berkala dipantau, kayak itu. Dilihat dari, eee, power-nya, kemudian dilihat servernya nyala atau tidak, dilihat, eee, dari setiap sisi apakah, hardware-nya ini berjalannya normal atau enggak. Jangan sampai mungkin pas kita mendekat ke sisi PC-nya, yang PC server udah mulai bunyi, biasanya kalau hard disk-nya menggunakan hard disk yang masih berupa piringan itu kan kalau udah mulai agak ini bunyi, ngik-ngik seperti itu ya. Nah itu berarti, oh ini berarti kemungkinan ada masalah ke hard disk-nya, berarti harus, mulai diganti atau mungkin dari dicek sistem pendinginnya, kipasnya udah mulai gak jalan, kayak gitu. Nah ini pun harus, segera diganti. Nah ini, perlu menjadi pantauan ketika kita, menggunakan hardware yang nantinya berdampak, besar pada layanan yang kita berikan nantinya. Kalau semuanya servernya mati, berarti layanannya terhenti. Oke, itu secara fisikal ya, penguatan dari secara fisikal. Kemudian di sini penguatannya dari, secara penggunaan jaringan di sini ya. Di penggunaan jaringan ini nanti, bagaimana kita mengamankan, perangkat-perangkat yang nanti terkoneksi ke, jaringan. Oke, di sini yang ada yang namanya operation center, jadi ada, eee, mungkin sifatnya lebih ke arah, administrator yang menangani, atau memonitor jaringan ya. Biasanya kan kalau, eee, di sekolah mungkin, jaringannya terasa lambat, berarti kita, pengecekannya ke teknisi jaringan kayak gitu ya, "Ini kenapa bisa lambat?" Kayak gitu. Nanti teknisnya akan ngecek, ada permasalahan nggak di jaringannya, lihat kinerjanya, apakah ada software yang perlu diupdate atau enggak, atau mungkin ada hardware yang perlu diganti karena rusak atau enggak. Nah, itu masuk ke dalam, operation center di situ atau pusat, operasi. Nah, berikutnya kaitannya dengan, network device di sini, ada kita kenal switch, router, kemudian, beberapa perangkat, jaringan yang lain. Di sini ketika nanti akan digunakan, dipastikan bahwa perangkat itu tidak menggunakan, password default. Jadi kalau contohnya seperti kita menggunakan, beberapa perangkat jaringan, kalau yang saya ketahui contohnya, anten ya, anten kalau di kantor tuh pakai anten Ubiquiti. Anten Ubiquiti itu bisa kita akses IP antennya itu menggunakan SSH. Nah, di tiap anten itu biasanya ada kalau dari Ubiquiti-nya dia, memasang default password ya, biasanya pakai password UBNT kemudian password-nya dikosongin, atau biasanya password-nya juga UBNT. Jadi user UBNT, password-nya UBNT itu akan password istilahnya autentifikasi default yang diberikan oleh perangkat. Nah, kaitannya dengan ini berarti semua perangkat jaringan kita kalau bisa, eee, untuk meminimalisir, terjadinya nanti serangan, yang default-default itu dikubah konfigurasinya. Jadi kalau, user dan password-nya
masih menggunakan default, itu harus diganti user dan passwordnya. Nah, kemudian di sini terkait dengan switch situ ya, switch atau router. Nah, kita kenal ada yang namanya apa ya? Kalau dulu kita koneksikan perangkat itu pengenalannya menggunakan MAC address, kayak gitu ya. Eh, ada beberapa autentifikasi ketika koneksi ke jaringan, eh, koneksinya itu menggunakan MAC address pengenalannya. Nah, ada teknik serangan di mana kita bisa mengubah MAC address perangkat kita dan kita mengkoneksikan diri ke jaringan. Jadi kalau contohnya kita ketahui ada target si A. Si A biasanya eh, ketika mengakses ke jaringan, dia menggunakan perangkat laptopnya. Kita akan melakukan pencurian informasi di perangkat laptopnya, kita cek, oh MAC address-nya diketahui. Jadi kalau kita hendak mengkoneksikan diri ke jaringan, kita tinggal mengganti MAC address dari perangkat kita yang dimiliki disamain dengan MAC address-nya target tadi, maka otomatis kita terkoneksi ke internet tanpa atau ke jaringan instansinya tanpa eh, diminta user password dan yang lainnya. Itu salah satu teknik serangan sehingga di sisi eh, beberapa switch jaringan kayak gitu ada digunakan protokol seperti ARP kayak gitu ya. Eh, jadi di ARP ini dia akan mendefinisikan bahwa tidak terjadi duplikasi MAC address. Nah, itu. Jadi setiap perangkat itu akan terkoneksi ke jaringan hanya dengan satu MAC address, tidak lebih dari satu kayak gitu. Jadi sifatnya setiap perangkat jaringan itu unik MAC address-nya, sehingga mencegah resiko terjadinya ada duplikasi MAC address, di mana duplikasi itu bisa diakibatkan dari orang-orang yang tidak berkepentingan untuk mengkoneksikan diri ke jaringan. Kemudian terkait dengan VLAN atau virtual LAN, di sini eh, sifatnya dia menyediakan apa lah, sekelompok perangkat di sini. Kalau kita biasanya menggunakan jaringannya itu sifatnya fisik, dia di sini sifatnya virtual ya atau logic di sini. Jadi ada beberapa VLAN yang nanti kita bisa gunakan untuk memprovide jalur-jalur yang nanti bisa terkoneksi secara internal di situ nantinya. Oke, kemudian lanjut lagi masih kaitannya dengan melindungi device yang ada pada jaringan. Ada firewall yang udah biasa kita ketahui. Di sini firewall-nya bisa perangkat keras maupun perangkat lunak. Di sini dia akan melakukan proses memonitoring lalu lintas eh, komunikasi yang terjalin pada jaringan. Di sini dia akan mengecek ada komunikasi-komunikasi yang sifatnya berbahaya atau tidak, atau ada koneksi-koneksi yang sifatnya tidak sah atau tidak yang terjadi. Nah, di firewall ini akan memblok kalau mendeteksi adanya potensi-potensi tadi. Nah, kemudian router ini dia akan menjadi apa istilahnya perangkat penting yang nanti dipakai sebagai jalur komunikasi dari beberapa network yang berbeda ya. Karena di dalamnya nanti kan di router itu biasanya dipakai untuk koneksi ke internet maupun ada penggunaan NAT untuk komunikasi ke eh, network yang bisa jadi kelas IP-nya berbeda kayak gitu. Jadi eh, di router ini harus diamankan. Jadi ada protokol-protokol yang nanti
dipakai oleh, router itu nanti kita konfigurasi supaya bagaimana, meminimalkan risiko dari penyerangan. Kemudian perangkat wireless dan, seluler di sini, tadi seperti sudah dijelaskan, biasanya mungkin dari perangkat yang ada saat ini lebih banyak yang terkoneksi melalui, jalur, wireless ya, dan mungkin perangkat yang paling banyak terkoneksi itu adalah, perangkat, seluler. Apalagi pada, lingkungan-lingkungan publik, itu rata-rata semua orang bawaannya menggunakan seluler. Terus kalau semua disediakan ada WiFi di situ, berarti semuanya terkoneksi di situ. Nah, ini ketika kita terkoneksi dengan WiFi publik kayak gitu, di tempat-tempat publik, nah kita harus hati-hati terkait keamanannya. Jangan sampai ada, aktivitas atau, eee, transaksi-transaksi finansial yang kita lakukan itu, menggunakan WiFi publik yang bisa jadi ada man in the middle tadi yang akan melakukan sniffing terkait dengan apa yang kita lakukan. Nah, di sini harus di apa istilahnya, diamankan ya. Jadi, dari kegiatan-kegiatan yang istilahnya, pencurian, ada diretas atau sniffing, eee, dan yang lainnya. Karena wireless di publik ini rentan terhadap, serangan-serangan itu. Penyedia dari sistem WiFi publik itu biasanya, saya sediakan jalur koneksi ke internet gitu aja kan, saya open kayak gitu contohnya, tapi dia, eee, kurang dari sisi pengamanan di, eee, perangkat wireless-nya kayak gitu. Berikutnya terkait dengan, layanan jaringan dan, routing ya, layanan routing dan jaringan. Nah, biasanya dari para cyber kriminal, dia akan menggunakan, kerentanan dari, jaringan dan, routing yang ada biasanya gitu ya. Jadi kalau layanan jaringan itu biasanya menggunakan, apa mungkin kita kenal ada DNS, kalau kita ping itu berarti kemudian ada replay berarti ada layanan ICMP yang aktif, kemudian ada kalau kita dapat IP secara otomatis berarti asumsinya ada layanan DHCP yang aktif, dan seterusnya. Dari layanan-layanan itu nanti akan terdeteksi bahwa kalau layanan ini aktif berarti ada port apa yang terbuka pada, jaringan itu. Jadi ini yang menjadi penting juga jangan sampai, eee, ini menjadi, kita hendak menyediakan layanan ini tapi menjadi, rentan terhadap, serangan dari para cyber kriminal di situ. Oke, kalau tadi terkait jaringan, ini terkait dengan, voice dan video ya. Jadi perangkat-perangkat yang menggunakan suara dan, video di sini. Salah satu perangkatnya itu Jangan yang buka buku. kaitannya dengan, Jangan yang buka buku. Saya simpan. Bentar lagi soalnya. Oke. Play next. Pak Ibrahim mungkin bisa di-mute dulu. Oke, saya lanjutkan lagi. Eh, Kaitannya dengan perangkat-perangkat yang masih terkoneksi ke jaringan ya. Jadi kayak VoIP, kamera di sini, dalam artian kamera di sini bisa jadi CCTV gitu ya. Perangkat-perangkat yang sekarang kan, udah terkoneksi kameranya ya, kamera-kamera yang ditawarkan saat ini itu udah banyak yang terkoneksi ke jaringan. Kemudian ada perangkat-perangkat video conference yang biasa digunakan juga terkoneksi ke jaringan dan ada beberapa perangkat IoT yang juga di sini terkoneksi ke jaringan. Nah, dari perangkat-perangkat ini, eee, kita tetap mengamankan dari sisi penggunaan, layanan atau port yang diakses kayak gitu ya. Biasanya kalau kalau kayak video dan lainnya itu dia menggunakan protokol yang namanya, R
RTMP ya kalau nggak salah. Nah, protokol ini biasanya akan membuka beberapa port tertentu, sehingga, data voice dan video itu bisa ditransmit. Nah, proses transmit ini harus dicek jangan sampai nanti bisa menjadi salah satu celah untuk, disusupi nantinya. Termasuk kayak kamera atau CCTV kayak gitu ya. Jadi biasanya kalau kita mengetahui jalur CCTV, kita bisa akses dari perangkat kita, kemudian kita bisa mengetahui titik, blind spotnya dari kamera itu seperti apa, sehingga bisa menjadi celah dari, penyerangan di situ nantinya. Ting Oke, kita masuk ke physical, security di sini. Ada yang namanya, eee, physical access control atau, bagaimana kita memberikan kontrol akses secara fisik gitu ya. Yang pertama kaitannya dengan, barikade fencing, pagar, fencing and barikade. Jadi, eee, mungkin kaitannya dengan, sistem keamanan, kaitannya pada gedung ya. Jadi mungkin ada, secara fisik, membangun barikade-barikade, bentuknya mungkin bisa pagar atau lapisan-lapisan keamanan lain yang nantinya dia akan melindungi terhadap, terjadinya penetrasi serangan, seperti itu ya. Jadi, bisa banyak macam gitu. Mungkin kita atur, eee, bisa jadi jalur masuk orang, akses itu bisa kita atur melewati mana kayak gitu, melalui pintu mana, melalui jalur mana itu masuk ke dalam, acuan ini, fencing and barikade gitu ya. Bisa masuk hanya jika melewati, identifikasi dari satuan pengamanan, contoh seperti itu. Yang berikutnya terkait biometrik, kaitannya dengan, eee, pengenalan ya. Pengenalannya ini bisa, banyak cara. Kalau di sisi biometrik yang biasa kita lakukan, ada pengenalan sidik jari, ada pengenalan wajah mungkin ya, ada pengenalan, eee, retina mata, atau yang sekarang mungkin pengenalan, gerakan dan suara itu biasanya juga udah ada. Jadi sistem biometrik ini mengenali, ciri unik yang dimiliki oleh, salah seorang individu ini bisa menjadi bagian dari, physical, akses gitu ya. Jadi kita akan mengontrol keamanan melalui, fisik seseorang, bentuk fisik, seseorang. Yang berikutnya terkait dengan, badge and access lock. Di sini kaitannya dengan, level level, eee, yang diberikan ke seseorang untuk mendapatkan akses ke area-area tertentu. Jadi kalau biasanya kita masuk ke perusahaan, atau Bapak Ibu mungkin siswanya ada magang atau ada tamu, biasanya kan akan diberikan kartu ya. Kartunya itu, akan dipakai sebagai badge simbol di mana, eee, ketika nanti kita melewati area-area tertentu yang memang bukan, area yang harus diakses oleh pemilik dari kartu itu, maka dari satuan pengaman itu akan, melakukan apa istilahnya, diberikan informasi bahwa tidak boleh mengakses, area-area tertentu, kayak gitu ya. Nah, badge ini bisa bentuknya macam-macam, bisa bentuknya biometrik maupun bisa bentuknya yang tadi saya sampaikan, kartu tadi. Nah, kemudian ada access lock di mana setiap pemilik dari badge ini ketika melewati sebuah area maka akan dicatat kayak gitu. Bisa jadi, eee, kalau sistemnya nanti menggunakan CCTV berarti nanti akan dikenali pemilik dari badge ini dia melewati jalur
mana saja. Ini masuk ke dalam physical access control. Jadi mulai dari membangun barikade, kemudian pengenalan menggunakan biometrik, dan bisa menggunakan kartu akses seperti itu ya. Oke, ini kaitannya dengan surveillance atau pengawasan. Di pengawasan ini bisa menggunakan escort atau guard, atau kita kenal dengan penjaga, satuan security atau pengawal kayak gitu ya. Kemudian ada yang bentuknya elektronik melalui video. Jadi pengawasannya bentuknya adalah CCTV di situ, dan ada yang bentuknya penggunaan dari kartu kontrol tadi. Contohnya kartu kontrol tadi bisa menggunakan kartu yang bersifatnya RFID. Jadi kalau contohnya kita mau masuk ke area tertentu, ada pintu, kita harus menempelkan atau tag RFID-nya, baru pintunya terbuka. Itu bagian dari surveillance, karena akan terdeteksi siapa pemilik RFID-nya dan kapan diaksesnya nanti kayak gitu. Nah, dari sisi pengamanan ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan ya. Kalau seumpamanya menggunakan satuan pengamanan, atau dalam ini mungkin security, satpam ya istilahnya kayak gitu. Nah, di sini ketika terjadinya sebuah serangan penyusupan secara fisik, itu mungkin bisa langsung dihentikan kayak gitu ya. Jadi ada kecepatan respon di situ ketika ada terjadi intrusion dalam bentuk fisik kayak gitu. Jadi langsung diamankan oleh penjaga di sini. Nah, tapi kalau bentuknya adalah video surveillance di sini atau CCTV, ini dia hanya istilahnya mengawasi. Jadi dia hanya memiliki kemampuan untuk merekam dan mencatat waktu kejadian kayak gitu ya. Nah, dia tidak punya respon terhadap ketika terjadi intrusion secara fisik kayak gitu, kecuali nanti ada orang yang memang ditugaskan khusus untuk memonitor apa yang muncul pada kamera pengawas kayak gitu, supaya nanti dia bisa melakukan koordinasi, mungkin langsung menggunakan walkie-talkie ke penjaga keamanan di sekitar area itu. Oke, ini untuk yang RFID tadi sudah dijelaskan. Ketika masuk ke beberapa akses area tertentu atau melalui pintu, itu nanti harus menggunakan kartu RFID-nya, dan pintunya hanya bisa terbuka ketika menggunakan RFID. Oke, nah ini masuk ke chapter summary, berarti udah penghujung ya. Jadi di chapter 6 ya, chapter 7. Di chapter 7 ini, jadi tadi udah dijelaskan terkait dengan teknologi, proses, atau prosedur yang digunakan untuk menguatkan atau mempertahankan sistem kita gitu ya. Jadi baik dari perangkat maupun datanya, infrastruktur jaringan, ataupun penggunaan layanan, dan beberapa pelibatan metode-metode yang nanti digunakan untuk pengamanan baik dari sisi fisikalnya maupun dari sisi softwarenya atau perangkat lunaknya di situ nantinya. Jadi ini harus dilakukan supaya layanan kita yang kita lakukan tetap berjalan, dan perangkat-perangkat yang kita miliki baik fisik maupun yang non fisik itu bisa tetap terjaga keamanan. Oke, itu mungkin dari akhir chapter 7 ini. Bapak Ibu jangan lupa di sini ada activity yang dilakukan. Ada kegiatan lab di situ yang nanti Bapak Ibu diminta untuk
menyelesaikannya ya. Kalau dari kita lihat di sini ada tujuan dari kegiatan lab-nya, mendemonstrasikan untuk melindungi atau menggunakan tool, audit keamanan ya, untuk, memperkuat, sistem Linux di sini. Di sini dia menggunakan ada tools yang namanya, Linis, dia merupakan open source untuk, security auditing gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu yang sudah menginstal, eee, Ubuntu kemarin, nanti akan masuk ke Ubuntu-nya, kemudian di sini Bapak Ibu akan diminta untuk, eee, mendownload Linis, itu nanti bisa dicari ya di internet kalau belum di-download, nanti bisa menggunakan, widget untuk mendownload Linisnya. Nah, di dalam Linis ini ada beberapa perintah yang nanti Bapak Ibu, harus gunakan. Itu salah satunya adalah, update info. Di dalam update info ini nanti akan dicek, OS-nya, kemudian ada profile sama akan dicek apakah ada program yang perlu di-update atau tidak. Nah, kemudian nanti di sini Bapak Ibu juga akan, menggunakan komen auditor Cisco. Di sini bisa dilihat dia akan melakukan inisialisasi untuk mengecek, operating system-nya, versi dari operating system-nya, kemudian ada beberapa lokasi dari log file dan, report file di situ nantinya. Nah, dari tahapan ini nanti dia akan melakukan pengecekan audit terhadap keamanan dari sistem operasinya. Di situ pengecekannya mulai dari, sistem manajer yang digunakan, status dari UEFI boot-nya, yang biasanya kalau kita setting-nya itu di BIOS, kemudian kalau di, eee, Ubuntu biasanya kita menggunakan grup kayak gitu ya. Nah, di sini, kemudian pengecekan terkait, password protection-nya. Jadi kalau seumpamanya ditemukan dan belum diberikan password, nanti dia akan memberikan, statusnya itu di sebelah kanan berupa peringatan warning atau dan yang lainnya. Kalau seumpamanya, istilahnya udah dilakukan berarti di sini statusnya oke dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, dari audit sistem ini nanti akan diperlihatkan, suggestion. Jadi, semacam, saran gitu ya, saran ketika hendak mengamankan, sistem operasinya. Jadi di sini contohnya ada, penggunaan password di situ, suggestion-nya, nanti akan, istilahnya harusnya apa kayak gitu dan sekarang statusnya apa. Jadi kalau, eee, contoh di sini penggunaan, password, minimum dan maksimumnya kalau awalnya enable, sekarang harusnya di-disable kayak gitu. Jadi, password-nya itu harusnya, konfigurasinya seperti apa, kayak gitu. Oke, nanti Bapak Ibu silakan nyoba, kemudian nanti bisa lihat, proses, yang dilakukan itu pada, log dan, linis report-nya di situ nantinya. Disesuaikan dengan tahapan yang ada pada, eee, aktivitas lab yang nanti Bapak Ibu bisa download di, LMS-nya, kayak gitu ya. Oke, mungkin demikian untuk hari ini ya. Kebetulan hari ini hari Jumat, kayaknya mungkin yang di bagian timur sekarang udah hampir jam 12, sehingga udah masuk sholat Jumat ya kayaknya. Saya berikan kembali ke Mbak Erli, silakan. Baik, terima kasih Pak Bagus atas paparan materinya. Sebelum kita ini akhiri, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas dari pemaparan tadi? Silakan. Silakan raise hand.
Iya. Om Ino yang ini ya? Bapak Ibu ada yang ingin Yang ditanyakan iya, Bu. sebelum kita akhiri karena ini Ada sudah ini masih ada waktu dikit tadi dari iya. Pak Imran ada mau terkait aktivitas Oh, di iya. paket tracernya. Silakan Pak Silakan Imran. Pak Imran. Masih ada waktu ya, ini 3-5 menit aja. Masih ada Pak, silakan. Ya, ada satu paket tracer ya, Mas Bagus, untuk modul 7 ini, yaitu paket tracer, server, firewalls, dan router ACL ya. Kita mungkin lihat, nanti tinggal diulang oleh teman-teman. Saya share screen ya. Ada yang sudah coba ini? Server, firewalls, and router ACL. Nah, kita lihat skenario-nya. Ini ada address table-nya, ada device web server dengan public IP-nya seperti biasa 209.165.201.10. Ini ada di sisi internet ya. Nah, ada 3 part yang akan kita bahas. Pertama, connect web server seperti biasa. Lalu ada proses limitasi ya, prevent unencrypted HTTP session. Lalu kemudian akses ke firewall pada email server. Nah, di background activity-nya ini ada kita akan mengakses user dengan ke Metropolis site dan connect menggunakan HTTP dan HTTPS dengan remote ke web server. Nah, IP address di network configuration dan service configuration ini sudah komplit ya, kita tidak konfigurasi lagi. Nah, kita akan menggunakan client device yang ada pada site Metropolis untuk mengetes koneksi ke remote web server dan Secure Metropolis site untuk mencegah preventing unencrypted web session ya. Jadi kita mencegah itu dari koneksi ke outside world. Nah, jadi koneksi yang tidak terenkripsi itu diblok ya. Baik, kita coba part 1, connect ke web server. Yang pertama stepnya adalah akses ke mana? Saya ke depan dulu ya. Tadi udah saya coba dikit ke HQ Internet Web Server ya. Itu ada di melalui komputer Sally ya. Kita masuk ke Metropolis Bank HQ site lalu kita pilih PC-nya Sally. Nah, isi Sally, kemudian kita klik browser, desktop. Browsernya kita minta akses site http www.cisco.corp ya. Itu nah, ini ada pertanyaan, why would user be connect when submitting information using the website ya. Jadi nanti bisa jawab. Lalu langkah yang kedua kita pakai HTTPS ya. Boleh dicoba. Nah, itu terblokir ya. Sorry, tadi sudah saya blokir. Ini sudah 40% ya. Saya reset dulu. Pantas dia tetap ya. Sorry. Saya reset activity dulu. Oke, balik ke sini. Ke PC Sally. Kita ulang yang tanpa dienkripsi ke HTTP www.cisco.corp ya. Sudah terblok juga ya. Yang enkripsinya. Nah, di sini ada yang sudah belum ya. Ada yang belum terkonek. Sorry, ini sudah langsung terblok ya, padahal mulai dari nol. Oke. Nah, kita lanjut ke part 2 dulu. Kita config di HQ routernya. Kita masuk ke Metropolis Bank, router HQ ini ya.
Kita masuk ke CLI. Passwordnya menggunakan apa nih? Cisco ya. Oke, kita enable, kemudian konfigurasi terminal, conti saja boleh. Nah, di sini kita diminta untuk mengaktifkan akses control list-nya seperti yang dijelaskan Mas Bagus tadi. Dengan menggunakan global configuration mode, kita masukkan perintah ini. Bisa kita copy, akses control list 101 deny, ini drop ya, TCP any to any untuk yang di port 80 ya. Lalu kemudian yang kita permit panel atas saja, kita izinkan untuk IP any to any ya. Oke. Kemudian kita diminta masuk ke interface G00 ya. G00 itu berarti yang ke modem ya. Nah, di sini kita masukkan IP access list as group untuk 101 in untuk yang masuk ya. Mencegah. Kalau sudah end, completion sudah, berarti ini sudah dilakukan mengaktifkan akses control list-nya untuk paket TCP ini di drop yang 80 ya, yang tanpa enkripsi, berarti selain itu boleh yang harusnya ATPS. Nah, untuk membuktikannya, ini tadi ada yang keliru ya, kita cek di PC-nya Sally, kita masuk ke Metropolis Bank, kemudian PC Sally, kita minta masuk ke web browser. Harusnya kalau yang HTTP terblok ya, tapi tadi typo tadi. www.cisco.com. Nah, selain kalau yang syukur, apakah sudah bisa? Nah, bisa ya, kalau yang HTTPS. Ini salah satu penerapan ya, untuk memblokir paket yang akses yang belum terenkripsi keluar ya, kalau ini sudah bisa. Nanti akan dicoba untuk ini, lalu direkam ya, ini bisa 3-5 menit. Saya kembalikan ke Mas Bagus untuk simulasi ACL-nya, mungkin ada tambahan atau teman ke Mbak Erli ya, sorry. Silakan Mbak Erli. Masih mute. Mbak Erli masih mute. Iya, ya. Terima kasih Pak Imran atas paparan dan penjelasannya. Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Mas Bagus, masih ada yang tambahannya, materinya yang ingin dijelaskan? Maaf Bu Erli, mungkin mengingatkan Bapak Ibu peserta untuk mengisi absen hari ini ya. Sudah di-share di Silakan grup chat. Bapak Ibu mengisi daftar hadir, linknya sudah ada di kolom chat. Ya. Izin Bu Erli sebelum foto bersama, Iya, Pak, mengingatkan silakan. pertemuan terakhir kita berarti hari Senin ya. Senin karena padat ini masuk usia mungkin agak pagi kita ya. Kalau yang kemarin jam berapa Mas Bagus? Jam 8 masih bisa ya? Atau setengah 9? Setengah 9, 8.30 kita Pak. Ya, karena masih ada materi, lalu nanti penutupan, sekaligus nanti saya dan Mas Bagus mengecek tugas-tugasnya. Kalau boleh yang sudah tuntas di-upload ya. Kemudian tugas-tugas kuis dan final kuisnya dituntaskan. Kalau yang kuis-kuis sudah tuntas itu bisa langsung unduh sertifikat. Tapi untuk sertifikat yang dari kami harus verifikasi tugas-tugas lab activity-nya dan paket tracer activity-nya. Itu mungkin saya kembalikan ke Mbak Erli. Silakan Mbak Erli. Terima kasih Pak Ina. Pak Bagus, masih ada yang ingin ditambahkan? Cukup dari saya Mbak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri, apa ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas terkait materi kita pada hari ini? Sepertinya sudah jelas semua ya Bapak Ibu, karena waktu di sini sudah menunjukkan pukul 11 dan 12 di waktu Indonesia Timur.
dan ini sudah prepare untuk persiapan sholat Jumat. Untuk hari ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan silahkan komunikasi di grup. Untuk hari ini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih Bu Erli. Mana grup ya? Kita end meeting ya. Saya stop record dulu.